Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aska di channel dimensi.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel lain, yaitu eh, Nestapa Rohingya adalah tanggung jawab umat muslim. Nah, ini artikel ditulis oleh Tri Handayani. Nah, kita akan bahas. Oke, pertama-tama kita coba bahas dari sisi judulnya ya. Judulnya Nestapa Rohingya adalah tanggung jawab umat muslim. Bagus, tinggal tanda seru aja. Jadi berbicara soal nestapa itu kan eh, duka, kemalangan, kemalangan Rohingya adalah tanggung jawab umat muslim. Ini udah langsung statement ya sebenarnya, udah masuk langsung statement tapi nggak masalah. Ah, di awal paragraf dia membahas tentang fakta bahwa ada kapal pengungsi etnis Muslim Rohingya yang berlayar, sebenarnya berlabuh ya, di pesisir pantai Aceh. Salah satu kapal berisi pengungsi Rohingya, satu kapal berisi pengungsi Rohingya hingga Jumat lalu dilaporkan masih berada di perairan Kecamatan Muara Batu Aceh. Nah, kapal yang berisi 243 orang tersebut berisi 78 laki-laki dan 108 perempuan mendapatkan penolakan dari warga setempat, dikutip dari Kompas. Pada paragraf pertama bagus ya, berisi tentang fakta, tapi bagus lagi kalau di awal kita langsung memberikan apa istilahnya, inti dari eh, tulisan, jadi supaya lebih menarik gitu. Jadi bukan contoh. Coba saya tadi sudah membuat ya beberapa kalimat awal yang mungkin bisa dipakai, yaitu duka menyelimuti etnis Rohingya tatkala duka. Nestapa ini kan sama ya, tatkala mereka diusir. Bagusnya Nestapa juga biar sama. Nestapa menyelimuti etnis Rohingya tatkala mereka diusir, dihina dan dibantai dari kampung halamannya, dan sekarang mereka juga diusir dari tempat pengungsian negara-negara tetangga karena dinilai buruk perangai. Nah ini kan karena dinilai buruk perangai itu bisa diganti sih, karena menyusahkan. Nah lalu siapakah yang bertanggung jawab untuk menolong mereka, tanda tanya. Nah kita bahas di pendahuluan. Oke, kita pendahuluan. Ini tadi kita udah baca. Kemudian selanjutnya, pengungsi Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan stateless. Mereka mengalami konflik sosial berkepanjangan dan diskriminasi berdasarkan etnis dan agama. Keputusan mereka melarikan diri dari Myanmar adalah karena kondisi konflik, mengalami diskriminasi dan kekerasan, serta mereka dijadikan oleh sindikat perdagangan manusia yang membawa mereka ke Malaysia menemui keluarga. Sebagian dari mereka sudah punya tujuan untuk menemui keluarga di Malaysia, tapi sebagian lain tidak memiliki tujuan selain meninggalkan Myanmar. Hmm, ini terlalu panjang ya, karena harusnya satu paragraf ini fokus pada di sini, tidak memiliki keluarga negaraan dan konflik sosialnya dulu. Nah, ini udah bagus sampai di sini, mengenai diskriminasi serta kekerasan. Titik. Selanjutnya, ya, mereka juga nah ini kan konfliknya di awal di paragraf tersebut. Nah selanjutnya itu mengenai perdagangan manusia.
Mereka sudah janjikan. eh, juga menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia yang akan membawa mereka ke Malaysia. Sindikat perdagangan manusia, sebenarnya mereka sudah punya tujuan menemukan keluarganya di Malaysia, tapi sebagian lainnya tidak punya tujuan selain meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri. Dikutip dari ini. Selanjutnya, kejadian ini bukan pertama kali pengungsi Rohingya berlabuh. Di sini kita kasih berlabuhnya etnis Rohingya. Berlabuhnya etnis Rohingya di Aceh. Kejadian ini bukan pertama kali pengungsi Rohingya karena berlabuh di perairan utara Indonesia untuk mencari suaka. Tak sedikit dari mereka yang meninggal dalam perjalanan karena kehabisan bekal atau tenggelam. Nah, oke. Nah, di sini udah membahas ya, langsung membahas. Eh, di sini harusnya ditambah lagi. Di sini kita ganti. Pengungsi Rohingya kerap berlabuh di perairan utara Indonesia untuk mencari suaka. Terus mencari tempat yang dapat menerima mereka. Mereka terus mencari tempat yang dapat menerima mereka dan memberikan sedikit bantuan kemanusiaan. Namun tak sedikit dari mereka yang meninggal kehabisan bekal. Karena bukan kehabisan bekal sih, ya kehabisan kelaparan atau tenggelam. Bagaimana? Bagaimana kita merespon sebagai muslim? Nah, ini jadi pembahasannya. Nah, ini dituangkan hadis. Ini hadisnya adalah seorang muslim, perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah sebagai satu kesatuan ya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa Rasulullah menghimpun kita umat Islam
Umat muslim dengan akidah yang kuat, seorang muslim wajib peduli terhadap kondisi sesama. Dalam beberapa hadis Rasulullah dengan jelas mengecam seorang muslim. Barang siapa yang bangun dan bla bla bla. Oh, ini hadis, oke, termasuk terhadap pengungsi. Muslim wajib peduli rohingya. Oke, di sini kita save. Termasuk terhadap pengungsi muslim Rohingya, maka kita wajib menunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Kita wajib menolong, menerima, menjamu kedatangan mereka, memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak pada mereka. Ada hak mereka yang dalam pundak kita, dan jika hak tersebut tidak ditunaikan maka kita akan dimintai pertanggungjawab atasnya. Oke. Yang lain adalah hadis penguat ya. Nah, di sini intinya di sini. Ini bagus ketika punya satu gagasan, jadi penguatnya ada banyak hadis-hadis. Nah, mungkin kalau kita bahas dari isinya. Nah, ini kan sebenarnya tulisan yang sudah umum nih. Maksudnya apa sih sebenarnya, bener nggak sih langkah kita memberikan donasi kemanusiaan dan lain sebagainya bisa menyelesaikan masalah mereka? Faktanya tidak gitu. Justru yang terjadi adalah konflik terhadap internal kita. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kita hanya mengobati tanpa ada memberikan solusi terhadap akar permasalahannya. Nah, harusnya kita bisa memperinci opsi lain. Karena gini, faktanya di sini tuh masyarakat Indonesia terutama mereka itu sudah banyak merasa tidak menyukai dengan kedatangan etnis Rohingya, karena isu-isu, opini-opini yang disebarluaskan itu membuat etnis Muslim Rohingya ini menjadi seseorang yang merusak, membuat beban yang dimana itu akan memicu konflik yang merugikan. Jadi solusi ini bukan solusi yang menurut saya kurang bagus gitu. Nah, kalau sebagai muslim peduli itu harus peduli juga akar permasalahannya. Nah, akar permasalahannya di mana? Akar permasalahannya adalah di Islamofobia atau dari Myanmar sendiri, kebijakan negara Myanmar. Nah, disitulah yang harusnya kita bahas. Karena nanti kita tidak memberikan solusi yang sifatnya temporal, kayak memberikan donasi makanan. Ujung-ujungnya kan, maaf ya, fakta yang terjadi, yaitu kan membuat beberapa pihak di Indonesia, apalagi merasa iri karena negaranya tidak mengurusi dia tapi mengurusi pengungsi gitu kan, apalagi pengungsi di luar di luar di luar negara, kemudian para pemimpinnya sibuk kampanye. Nah, di situ akan terjadi konflik. Nah, bisa jadi nanti malah umat muslim malah terpecah gitu, karena nggak punya satu pikiran yang sama. Satu pikiran yang sama adalah emang itu tadi, ada musuh yang harus dihabisi, ada musuh yang harus dicap sebagai musuh gitu. Apa itu? Etnis, warga atau pemerintah dari Myanmar. Mereka itu harusnya dibahas ya. Mereka itu melakukan pengusiran atas nama karena tidak mengakui Rohingya itu sebagai warga asli Myanmar, padahal secara sejarah mereka sudah beranak pinak dari lama di situ. Jadi harusnya mereka diberikan haknya sebagai seorang warga negara, meskipun mereka memiliki kulit yang berbeda, yang etnis yang lebih mirip dengan etnis Bangladesh, bukan etnis orang Asia. Nah, di situ masalahnya. Kemudian muncullah Islamophobia sampai fitnah-fitnah bahwa etnis Rohingya itu mau mendirikan negara Islam, akhirnya mereka dicap sebagai teroris, kemudian dibantai.
dibunuh dan tidak ada yang peduli, termasuk negara-negara tetangga itu nggak ada yang peduli. Nah maka akhirnya kan mereka mereka kemana-mana ke negara tetangga tapi mereka diusir. Kenapa mereka diusir? Karena ya sejarahnya emang Rohingya itu etnis yang tidak pernah damai hidupnya. Kenapa? Karena mereka selalu mengalami, nanti bisa baca sih sejarahnya, jadi mereka itu asalnya kan dari, bukan dari situ, tapi ada perpindahan penduduk. Namun perpindahan penduduk itu pun nggak berjalan mulus. Mereka menemukan tatkala itu ada perang dunia 1 2 mereka terlibat, termasuk melawan warga Myanmar sendiri, itu mereka terlibat dan mereka kalah. Dan hal itulah yang menyebabkan mereka itu tidak diakui sebagai warga Myanmar sehingga diusir. Nah, dari sejarahnya itulah yang membuat etnis Rohingya itu berbeda mungkin. Ya mungkin dia lebih urakan, lebih kacau hidupnya. Ya mungkin dia melakukan kejahatan, mungkin dia tidak taat sama Allah dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja dia tuh eh, kita harus bisa mengarahkan tetap saja mereka itu muslim. Yang dimana muslim itu tidak bisa berdiri sendiri, perlu sebuah kekuatan untuk melindungi itu semua, sehingga nanti solusinya adalah etnis Rohingya itu dikembalikan di Rohingya dan dilindungi oleh kekuatan tadi, kekuatan yang nanti akan menjaga akidah, darah, eh, harta, nyawa, kehormatan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Nah itu arahnya di situ. Jadi fokusnya pada bagaimana solusi etnis Rohingya itu bisa damai di negaranya, tempat lahirnya dia. Nah itu entah itu mungkin solusi parsial ya, contoh mendesak pemerintah untuk melakukan somasi, melakukan apa, eh, hubungan, memutuskan hubungan dengan Myanmar karena itu dan sebagainya, itu solusi yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya cukup pada memberikan mereka tempat tinggal, memberikan mereka makan dan minum dan pendapatan, itu nggak cukup di situ. Nah itu yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Nah perlu kita buat artikel-artikel seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Kapan-kapan kita bahas yang materi lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.